Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wa ba'd. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin hadirat, solihin solihat, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita kembali untuk dapat hadir di salah satu majelis ilmu yang semoga di dalamnya kita diistiqomahkan, di dalamnya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan setiap kesalahan dan dosa-dosa kita, serta di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di antara hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga ahlul bait beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa teguh dan istiqamah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin muslimat, azakunallah azakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali membahas kitab Kaifa amalahum sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita terakhir sampai pada bab interaksi Rasulullah dengan anak-anaknya. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah menyebutkan 6 hak seorang anak atas orang tuanya, 6 kewajiban orang tua atas anaknya. Ada yang bisa menyebutkan? Atau pesertanya baru semua ini? Ada yang bisa angkat tangan? Dapat hadiah. Ibu, betul. Tugasnya? Iya. Mencari ibu atau ayah yang soleh solihah. 2. Mendoakan anak agar terhindar dari gangguan setan. 3. Memberikan saat 5 hak saat ketika dia lahir. 5 apa saja? Mengazani, mentahnik. Kalau mentalkin orang mau mati ditalkin ya. Mentahnik. 2. 3. Menamai dengan nama terbaik. 4. Mencukur dan menimbang rambut dengan perak. 5. Mengaqiqahi. Iya. Terus yang keempat, mentarbiyah, memberikan tarbiyah yang baik. 5. Memberikan nafkah. Terakhir yang 6, menikahkan dengan pasangan yang solih atau solihah. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih berada dalam bab ini karena banyak penjelasan yang disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala, penulis dalam kitab ini yang belum kita sampaikan. Di antara petunjuk Nabi SAW adalah
Nabi SAW sangat mencintai putri-putri beliau SAW. Kita tahu bahwa putra-putra Nabi SAW semuanya tidak ada yang tersisa ketika Nabi SAW menjalani kehidupannya bersama para sahabat, sehingga banyak terekam riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu kecintaannya dan penghormatannya kepada putri-putrinya itu nampak di antara para sahabat, ya. Nah, ini merupakan pelajaran dan hikmah bagi setiap orang tua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran anak-anak perempuan saja, ya. Jadi bagi ayah dan bagi bunda yang memiliki anak-anak perempuan, sesungguhnya teladan yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Ya, maka yang harus dilakukan harus senantiasa menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keturunan yang diberikan. Jadi dikasih laki-laki alhamdulillah, dikasih perempuan alhamdulillah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan satu busyra atau kabar gembira kepada orang tua yang memiliki anak perempuan. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man ubtuliya minal banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, lalu dia bersikap baik kepada anak-anak perempuan ini, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi dinding pembatas baginya dari api neraka. Jadi ya, diuji yang dimaksud di dalam hadis ini ya, adalah man ukhtubira bi syai'in minal banat, kata para ulama, ya. Diuji di sini adalah ya, Allah akan melihat bagaimana sikap seorang ayah atau seorang ibu ketika dititipi anak perempuan. Karena biasanya dititipi anak perempuan itu lebih ya, secara zahir lebih sulit daripada dititipi anak laki-laki. Banyak di antara orang tua itu yang dititipi beberapa anak perempuan ya, menginginkan punya anak laki-laki. Dan anak perempuan ini sampai besarnya ya, ini lebih ya, hukum yang terkait tentang anak perempuan ini lebih banyak bagi orang tuanya daripada anak laki-laki. Anak laki-laki balik ya, tugasnya adalah mendidik dia sampai balik. Kalau anak perempuan sampai akhirnya dia harus menikahkan dengan laki-laki yang solih. Bahkan nanti di riwayat-riwayat yang ada, Rasulullah SAW setelah menikahkan putri-putrinya dengan lelaki-lelaki yang baik, Rasulullah masih ya, ikut mengurus putri-putrinya walaupun putri-putrinya sudah berumah tangga. Nanti kita akan sebutkan riwayat-riwayat yang ada ya. Jadi hadirin muliakan Allah ya, ini petunjuk yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW memiliki anak-anak perempuan ya. Ada riwayat yang ada bab yang menarik yang diangkat oleh muallif di sini ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika hendak menikahkan putri-putrinya dengan lelaki-lelaki yang solih atau lelaki yang baik, calon menantu Rasulullah SAW. Dari riwayat Atha bin Rabbah meriwayatkan sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika melamar Fatimah, Sayyidah Fatimah, Rasulullah SAW mendatangi dan Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Fatimah ya. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah? Inna aliyan qad zakaraki, wahai Fatimah, sesungguhnya Ali menyebut dirimu ya. Lalu Fatimah ini hanya terdiam, fasakatat fakharaja fazawwajaha. Jadi Rasulullah akhirnya melihat kok Fatimah hanya diam, maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya memanggil Ali lalu menikahkan sahabat Ali ini dengan Sayyidah Fatimah. Dari peristiwa ini ya, muncullah satu kesimpulan hukum
yang disebutkan oleh para ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi diamnya seorang wanita itu adalah tanda bahwa dirinya adalah setuju. Ya. Di dalam kaidah fikih itu ada sebuah kaidah berbunyi seperti ini. Ini perkataannya Imam Syafi'i. La yunsabu ila sakitin qaulun walakin as-sukutu fi ma'radil hajati bayanun. Suatu perkataan tidak dinisbatkan atau suatu pendapat tidak dinisbatkan kepada orang yang diam. Jadi kalau orang diam saja itu tidak bisa jadi hukum. Ini hukum aslinya seperti ini. Ya. Misalnya ketika saya punya barang, si A punya barang, terus si B datang bilang, barangmu ini tak jual ya. Ya. Terus si A hanya diam, saya hanya diam, si B tidak boleh menyimpulkan bahwa si A setuju. Jadi tidak boleh jual barang ini hanya karena diamnya si A. Ya. Karena kaidah berkata la yunsabu ila sakitin qaulun. Suatu pendapat itu tidak dinisbatkan kepada orang yang diam. Jadi tidak boleh. Contoh yang lain, misalnya jika ada si B datang ke rumahnya si A, ya, terus ngerusak tanamannya si A dirusak, dicacah-cacah. Setelah itu si B pergi, si A ngelihat tanamannya dicacah-cacah, tapi dia hanya diam. Si B tidak boleh menyimpulkan diamnya si A itu berarti dia ridho, tidak boleh. Ya. Bisa jadi dia marah, ya. Bisa jadi dia tidak setuju, tapi memang menahan dirinya. Ya. Tidak boleh disimpulkan itu sebuah pendapat yang mana si A tadi memperbolehkan. Ya. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Walakin as-sukutu fi ma'radil hajah bayanun. Akan tetapi sikap diam pada saat yang diperlukan untuk berpendapat, maka itu dianggap sebagai sebuah penjelasan. Ya. Jadi ketika diamnya seseorang ketika dalam keadaan dia harus berpendapat, kok dia malah diam, nah itu sudah diambil sebagai suatu penjelasan. Contohnya apa? Contohnya diamnya seorang wanita, ya, seorang wanita gadis ketika walinya meminta persetujuan atas pernikahannya. Ya, maka ini dianggap sebagai sebuah keridhaan. Dalilnya apa? Dalilnya ya Rasulullah SAW ketika minta persetujuan kepada Fatimah, ya, karena Ali ingin hendak melamar Fatimah hanya diam, maka Rasulullah menganggap ini sebuah keridhaan. Ya. Masya Allah. Faham sampai sini ya? Ya, semoga bisa difahami. Nah, beda. Jadi hukumnya beda di dalam Islam itu antara wanita gadis dengan wanita janda. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintahnya. Ya. Sedangkan seorang wanita gadis itu tidak dinikahkan dengan dimintai izinnya. Jadi kalau seorang gadis itu ingin dinikahkan oleh orang tuanya harus dimintai persetujuannya. Tapi kalau janda tidak, karena Rasulullah SAW juga bersabda, as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya sendiri. Ya. Jadi beda. Ya. Jadi seorang janda tidak boleh dipaksa walinya untuk menikah, tidak boleh, karena dia lebih berhak atas dirinya sendiri. Adapun seorang gadis tetap dimintai persetujuan dari dua belah pihak, wali dan dirinya, seperti itu. Lah hari ini muliakan Allah, ya. Maka seorang anak perempuan, dari hadis ini juga disimpulkan seorang anak perempuan adalah amanah bagi orang tuanya, sehingga tidak diizinkan bagi sang bapak untuk menikahkannya dengan seorang yang tidak disetujui anak tersebut. Ya, jadi tetap harus minta persetujuan si
si anak, ya, walinya. Ya. Barakallahu fikum. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum seorang janda, apakah ketika menikah dia cukup menikahkan dirinya sendiri tanpa walinya. Para ulama berselisih pendapat di sini karena hadis tadi ats-tsayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Ya, pendapat yang kuat adalah tetap harus dengan wali. Tapi persetujuannya cukup dengan dirinya. Ya. Dia tetap harus dengan wali karena Rasulullah dalam lain hadis berkata la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali harus dengan wali. Nah, Rasulullah SAW ketika menikahkan putri-putri beliau SAW, Rasulullah juga merupakan orang tua yang tidak berlebih-lebihan dalam masalah mahar. Ini perlu kita contoh. Ya. Rasulullah SAW ketika menikahkan siapa? Fatimah dengan Ali, Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, ya, a'tiha syai'an, berikan sesuatu kepada Fatimah sebagai apa? Sebagai mahar. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib berkata, ma indi syai' ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, karena memang Ali radhiyallahu anhu ini seorang pemuda yang fakir, ya. Ma indi min syai' ya Rasulullah. Terus Rasulullah berkata, ya, di mana baju perangmu? Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib punya baju perang. Lalu Ali berkata, kalau baju perang ada ya Rasulullah, ya sudah, baju perangmu saja. Jadi baju perang ini sesuatu yang sangat remeh dan sesuatu yang tidak begitu mahal, yang terbuat dari besi, ya, yang fungsinya baju perang ketika di masa Rasulullah itu fungsinya untuk menghalau pedang yang menebas tubuh seorang prajurit, gitu ya. Jadi ya bisa dibayangkan baju perang itu mesti sesuatu yang sudah banyak lecetnya, sudah banyak tatunya. Nah, itu dijadikan apa? Dijadikan mahar untuk menikahi Fatimah, ya. Dan Fatimah ini adalah apa? Adalah sayyidah, pemimpin para wanita di jannah, ya. Jadi maharnya Fatimah saja, pemimpin para wanita di surga nanti, adalah baju perang. Lah kok ada yang bukan wanita yang embuh masuk surga atau enggak, ya, maharnya terlalu pasang tinggi-tinggi, ya. Jadi mahar yang terbaik itu mahar yang memudahkan untuk calon mempelai laki-laki, itu bagi seorang calon mempelai wanita, ya. Tapi mahar yang terbaik bagi seorang laki-laki adalah mahar yang paling, ya, baik untuk calon istrinya. Jadi kalau dari sisi laki-laki yang terbaik itu ya paling mahal. Dari sisi perempuan yang terbaik itu yang paling murah dan memudahkan calon suaminya. Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam riwayat ini ingin memberikan satu pengertian kepada kaum muslimin bahwa ternyata masalah mahar itu ya jangan terlalu dipersulit seperti itu, ya. Karena ya biasa saja, murah saja, ya, murah saja. Lalu selanjutnya, ya, dalam riwayat yang lain juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah setelah menikahkan dengan dengan Sayyidah Fatimah dengan Ali radhiyallahu an, ya, beliau tidak lantas membiarkan mereka berdua hidup begitu saja, ya, tapi beliau juga mengirim benda-benda atau perabotan-perabotan untuk melengkapi rumah tangga ini, ya. Beliau kirimkan sebuah kain, beliau kirimkan bantal, beliau kirimkan gilingan tangan, ya, yang nanti ini ada hadis yang lain khusus cerita soal gilingan tangan ini untuk mengadon untuk membuat adonan roti tepung yang dihaluskan itu dengan gilingan ini. Dan beliau juga mengirimkan 2 wadah, ya. Nah, ini contoh dari Rasulullah SAW, ya, bahwa bahwa Nabi SAW,
ya, mengajarkan kepada kita bahwa orang tua itu sebaiknya setelah menikahkan putrinya dengan laki-laki yang soleh, yang harusnya dilakukan adalah ikut membantu, ya, proses pengeluaran dalam pernikahannya, dan juga membantu bertanggung jawab atas, ya, rumah tangga baru ini. Ya, jadi ikut melihat ini yang kurang apa ini. Ya, anak saya ini yang belum ada apanya nih. Oh, belum ada kasur, dibelikan kasur. Ya, oh, belum di ruang tamunya kok masih pakai masih pakai tikar ini. Nah, berikan kursi, berikan meja. Nah, seperti itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, membantu urusan finansial anak-anaknya, ya. Dan ini bukan suatu aib, ya. Ini bukan suatu aib, ini justru dicontohkan Rasulullah SAW kepada anak-anaknya seperti itu, ya. Dan Rasulullah SAW dalam masalah walimah ini, dalam masalah pernikahan ini, Rasulullah SAW juga mengadakan walimah, ya, juga mengadakan walimah untuk putrinya. Dalam hadis ini disebutkan, ya, innahu labudda lil arsi min walimah, ya, sesungguhnya, ya, walimah itu harus dalam pernikahan. Lah, walimah itu apa? Walimah itu at-ta'amu al-muttakhad lil ursi, ya, makanan yang dimakan ketika hari pernikahan itu walimah. Jadi pernikahan itu harus ada makanannya, ya. Kenapa harus ada makanannya? Karena itu bentuk syukurnya seorang hamba atas nikmat pernikahan yang Allah mudahkan untuk dirinya. Artinya apa? Ketika seorang itu menikah, dia akan menyempurnakan agamanya, dia menjaga dirinya dari kemaksiatan, dan itu perlu ada tahaddus bin nikmah, perlu syukuran. Nah, syukurannya itu dengan apa? Dengan walimah, ya. Dan walimah itu, ya, tidak perlu yang besar-besaran, ya. Abdurrahman bin Auf itu pernah datang ke Rasulullah mengumumkan, ya Rasulullah, aku baru saja menikahi wanita Madinah. Maharnya apa? Maharnya emas sebesar biji kurma. Itu padahal baru 1 bulan datang ke Madinah. Abdurrahman bin Auf ini memang pengusaha yang sangat ulung. Baru sebulan datang ke Madinah sudah punya untung, sudah punya laba 1 emas sebesar biji kurma, dan dijadikan mahar untuk menikahi wanita Madinah. Lalu ditanya Rasulullah, sudah walimah belum? Kata Abdurrahman, belum ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, aulim walau bisyatin, walimah, adakan walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Jadi walimah itu sederhana sebenarnya, ya. Walimah itu sederhana, sehingga masalah pernikahan ini memang tidak terlalu dianggap remeh dalam syariat, karena ternyata juga harus ada walimah, tapi juga bukan sesuatu yang sangat mahal. Ini perlu difahami oleh setiap orang tua, ya. Walimah itu gampang saja, ya. Mahar sudah, walimah makan-makan, gitu ya. Kalau tidak ada uang, ya go food, tidak apa-apa lah, ya. Go food berapa, gitu ya, undangannya berapa, gitu saja. Jadi tidak usah dibuat terlalu ribet, ya. Seperti itu, ya. Dan di sini dijelaskan oleh penulis, wal afdal fi'lu walimatin nikah ba'da dukhul iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walimah itu afdalnya dilaksanakan setelah dukhul, setelah akad nikah. Setelah akad nikah kan suami istri sudah halal kan, malam harinya boleh mereka bercampur, ya. Lah, walimah itu lebih baik diadakan setelah seorang suami dan seorang istri sudah dukhul, sudah nikah, sudah akad, baru diadakan walimah, ya. Jadi walimah itu afdalnya ya dilakukan Rasulullah setelah sudah nikah, sudah hidup serumah, baru setelah itu walimah. Tapi penulis mengatakan wala haraj man fa'alaha qabla dukhul wa indal aqd au ba'd, ya. Tapi tidak masalah bagi seorang yang mengadakan pernikahannya, mengadakan walimahnya langsung setelah akad, itu juga boleh, ya. Tapi yang afdol adalah setelah dukhul, ya, setelah dukhul atau setelah bercampur antara suami dan istri. Tapi ini perkara yang sangat luas, tidak perlu terlalu dirisaukan. Hanya masalah afdoliyah saja, hanya masalah afdoliyah. Ya, di dalam
kitab ini juga dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita berbicara soal mahar, menikahkan anak-anaknya dengan laki-laki soleh, membantu persiapan rumah untuk anak-anaknya, mengadakan walimatul urs, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta anak-anaknya sebelum mereka berduaan, ya ini penting ya. Jadi Nabi SAW pesan kepada Aisyah sebelum malam pertama, Nabi SAW berkata kepada Ibunda Fatimah, bukan ya, Sayyidah Fatimah bukan Aisyah, Fatimah, la tuhaddits syai'an hatta talqani. Jangan kalian ngobrol dulu sebelum kalian berdua ketemu aku, kata Rasulullah. Nah, akhirnya Fatimah sama Ali radhiyallahu anhuma datang ke Rasulullah. Lalu ya, setelah mereka ketemu sama Rasulullah ternyata hendak mendoakan mereka berdua. Dan doanya adalah doa yang kita hafal ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dalam lafaz yang lain atau redaksi lain, Allahumma barik fihima, Allahumma barik lahuma fi binaihima. Ya Allah, jadikan keluarga ini keluarga yang barokah dalam keadaan mudah dan dalam keadaan sulit. Ya. Jadi sunnah mendoakan barakallahu laka itu bukan ketika nyebar undangan. Ya, ini yang salah kaprah ya. Lagi nyebar undangan, akadnya masih minggu depan, sudah didoakan barakallahu laka. Belum hadirin, belum sah ya. Doanya ketika nyebar undangan itu doanya agar Allah memudahkan urusan-urusan dua saudara kita ini, ya. Semoga Allah mudahkan urusan sampai hari sampai hari akad. Nah itu benar. Tapi kalau lagi nyebar undangan jangan didoakan barakallahu laka. Belum suami istri. Wa jama'a bainahuma fi khair. Belum kumpul. Ya. Kalau kumpul malah tidak boleh, ya kan? Ya. Nah setelah akad nikah selesai, baru setelah itu kita doakan dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, ya. Ada seorang sahabat namanya Uqail bin Abi Thalib. Uqail ini saudaranya Ali, saudaranya Ja'far. Uqail ini pernah didoakan Nabi SAW dengan doa barakallahu laka ini. Dan banyak sahabat Rasulullah yang didoakan dengan doa dengan redaksi yang semisal. Mu'ad bin Jabal juga, Abdurrahman bin Auf juga ada riwayatnya. Nah, suatu hari Uqail ini menghadiri satu pernikahan. Terus ketika menghadiri pernikahan itu ada seorang sahabat yang mendoakan dua mempelai itu dengan doa birrafa'i wal banin, ya. Semoga langgeng, semoga punya banyak anak. Doanya baik enggak? Doanya bagus enggak? Semoga langgeng terus ya, semoga punya banyak anak. Bagus doanya. Tapi ditegur sama Uqail. Uqail berkata, bukan dengan doa seperti itu Rasulullah mendoakan kami. Doa Rasulullah kepada kedua mempelai adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dalam kemudahan-kemudahan, semoga Allah memberkahimu dalam kesulitan-kesulitan, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan, ya. Kenapa doa Rasulullah lebih baik bagi para sahabat dibandingkan doa-doa baik yang lainnya? Ya. Karena kalau sudah berbicara soal pernikahan itu kan bukan hanya soal seneng-seneng hadirin. Ya. Setelah pernikahan itu ada kesulitan-kesulitan, ada kesedihan-kesedihan, ada kekecewaan, ada haru biru, ada tangisan, ada kesempitan rizki, ada kadangkala bagi suami ada kesulitan mencari pekerjaan, ya. Bagi istri ada kerepotan untuk mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Maka doanya Rasulullah ini doa yang paling sempurna. Karena doanya Rasulullah apa? Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu di masa mudahmu. Dan semoga Allah memberkahimu di masa sulitmu. Ya. Jadi ketika mudah kamu tetap berkah, ketika sulit kamu juga tetap berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu ziyadatut ta'ah. Bertambah terus ketaatan kita, bertambah terus kebaikan dalam kehidupan kita,
Ya. Jadi mau dalam keadaan sakit ya tetap taat, dalam keadaan sehat ya tetap taat, dalam keadaan kaya tetap taat, dalam keadaan fakir tetap taat. Itu berkah. Ya. Dan doa Rasulullah ini luar biasa. Daripada doa yang terlihat baik, semoga langgeng ya, birrofa'i wal banin, dan semoga punya banyak anak. Ya. Baik nggak doanya? Baik. Tapi ada loh keluarga itu yang langgeng memang langgeng, tapi langgengnya dengan kesepakatan. Ya. Antara suami ini istri bersepakat, saya kalau jalan sama teman laki-laki saya, kamu jangan cemburu loh. Ya. Yang suaminya juga, kalau saya nanti jalan sekantor sama teman perempuan saya, kamu jangan cemburu. Ada kesepakatan yang tidak benar. Ada juga orang itu yang langgengnya dunia akhirat memang, tapi apa? Di akhiratnya sama-sama langgeng masuk neraka. Ya. Siapa? Abu Lahab dan istrinya kan. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuh. Jadi Abu Lahab langgeng sama istrinya, tapi tidak sampai surga, tapi masuk neraka. Jadi mintanya itu bukan hanya langgeng hadirin, tapi dalam keadaan apapun kita tetap di atas ketaatan. Lah doa yang dipilihkan Rasulullah ini doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Nah, ini juga dimasukkan oleh muallif di dalam riwayat ini. Lalu selanjutnya di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat permasalahan dalam rumah tangga anak-anak beliau tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut. Ya, ini penting untuk orang tua ya. Ada riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya ibunda Sayyidah Fatimah. Lalu di rumahnya Fatimah beliau tidak menemukan Ali radhiyallahu an. Ya, maka beliau berkata kepada Fatimah, di mana Ali kok tidak ada, gitu ya. Lalu Fatimah berkata, terjadi pertengkaran antara diriku dan dirinya, gitu ya. Dan kami saling marah. Kami sudah beberapa saat tidak saling ngobrol, ya. Maka dia pergi dan tidak tidur di rumah. Ya. Terus akhirnya Rasulullah keluar rumah nyariin Ali, nyuruh orang cari Ali di mana. Ternyata sahabat Ali ini sedang tidur di masjid. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sahabat Ali ini saat berbaring. Ya. Lalu Rasulullah SAW menempelkan beberapa tanah, ya, pada dirinya, pada si Ali radhiyallahu an. Ya. Lalu Rasulullah SAW menempelkan tanah tersebut terus membersihkannya sampai Rasulullah SAW bersabda, kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab, gitu ya. Bangunlah kamu wahai Abu Turab, bangun kamu wahai Abu Turab, dengan nada bercanda. Ya, karena panggilannya sahabat Ali ini, panggilan kecilnya itu Abu Turab. Ya, bangun kamu Abu Turab, dengan sambil menghilangkan turab yang ada di badannya, pasir yang ada di badannya. Nah, Ibnu Hajar ketika menyimpulkan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran penting bagi para orang tua ketika melihat ada permasalahan rumah tangga di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, hikmah dari hadis ini adalah Rasulullah memberikan contoh yang sangat bijak ketika tahu putrinya dengan menantunya itu sedang kelahi. Yang dilakukan Rasulullah apa? Rasulullah mencandai menantunya, ya, mencandai menantunya. Dan Rasulullah SAW menghibur Ali radhiyallahu anhu, ya, agar apa? Agar mereka cair, ya. Wah, mertuaku tidak marah ini, ya. Aku marah sama anaknya tapi mertuaku nggak marah. Ya. Nah, banyak hari ini yang ternyata mertua itu punya konflik dengan menantunya. Ya. Ya, karena ini juga fitrah ya. Ada ulama itu yang bikin buku khusus membahas tentang hubungan antara mertua dan menantu. Ya, karena memang mertua dan menantu ini seperti tikus sama kucing memang, ya.
Ya, ada saja ya. Masalah kecil jadi besar. Ya, wajar karena itu memang fitrahnya seorang ibu. Ya, apalagi kalau menantu perempuan sama mertua perempuan. Wah, sudah itu, ya. Ya, perang dunia itu pokoknya. Makanya salah satu tipsnya, ya ini salah satu tipsnya ya untuk para pemuda yang sudah menikah maupun yang belum, yang akan menikah, ya. Kalau menikah itu lebih baik memang langsung rumah sendiri. Ya, langsung cari rumah sendiri, ngontrak sih gak apa-apa. Ya. Untuk apa? Menghindari konflik, ya. Karena bagi seorang ibu, ketika seorang istri itu tidak terlalu pandai untuk apa? Untuk merawat suaminya, seorang ibu pasti akan protes. Anakku wis tak gedeke kok, ya. Kayak gini kan kamu nggak bisa. Nah, biasanya ada saja celah yang bisa menjadikan seorang mertua itu menyerang menantu, dan menantu kadang sudah tidak cocok dengan mertuanya. Maka caranya apa? Caranya sudah harus mandiri, begitu ya. Harus mandiri. Lah, Rasulullah SAW dalam hal ini, kata Ibnu Hajar, Rasulullah SAW hanya mencandai sahabat Ali atau mencandai menantunya Ali bin Abi Thalib. Ayo bangun, Utrop, dicari sama istrimu tuh. Kira-kira begitu, ya. Dan Rasulullah baiknya tidak menanyakan apa masalah yang terjadi. Ini penting. Karena kata para ulama, ya, Rasulullah SAW tidak menanyakan dengan detail mengenai perdebatan antara Fatimah dan Ali, ya. Beliau hanya mengabaikan semua itu karena beliau faham betul kalau mertua atau orang tua ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anaknya, sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara berdua itu malah jadi tambah besar. Resikonya tambah besar, madharatnya lebih besar. Ya, makanya Rasulullah SAW cara menanggapinya apa? Ya sudah, dibiarkan saja. Ya, dibiarkan saja. Ya. Dan hikmah yang lain disebutkan ulama bernama Ibnu Battal rahimahullah. Dalam riwayat ini menunjukkan, ya, bahwa orang-orang yang punya akhlak yang mulia, dalam hal ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, ketika memiliki masalah dengan istri mereka, ya, karena amarah adalah bagian yang fitrah dalam diri manusia, maka orang-orang solih atau orang-orang yang punya akhlak mulia itu memilih untuk meninggalkan rumah sesaat agar tidak terjadi cekcok di situ. Maka ini contoh juga dari sahabat Ali. Kalau lagi marah-marahan salah satu, ya, suami meninggalkan rumah dulu sesaat. Tujuannya apa? Agar saling mikir, oh yang saya lakukan itu salah, yang saya lakukan itu tidak benar, baik si istri maupun suami. Harus ada memang ruang kosong untuk apa? Untuk berpikir sejenak. Ya. Dan itulah nalurinya atau fitrahnya laki-laki, ibu-ibu. Jadi laki-laki itu kalau terlalu intens bertemu dengan istrinya, ya dia mengalami satu hal yang menjadikan dia ini jenuh. Makanya dia butuh waktu khusus untuk sendiri, ya. Makanya kalau ada suami yang suka mancing, sudah apa-apa, dibiarkan mancing dulu, ya, atau daki, biar daki dulu. Sementara karena apa? Laki-laki itu ketika sudah menyendiri dia akan bertambah cintanya kepada suaminya. Ada rasa rindu, ya, ada rasa ingin bertemu seperti itu. Ya, tapi nggak bisa lama-lama juga. Jangan Anda tutup pintu rumah, kunci, terus kuncinya Anda bawa sampai akhirnya suami Anda tidak bisa keluar rumah, gitu ya. Itu juga tidak benar. Nah, begitu juga apa yang dicontohkan oleh sahabat Ali ini. Ketika sahabat Ali ini meninggalkan rumah, beliau itu takut kalau masih di rumah muncul amarahnya, ya. Ya, sehingga muncul kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang suami. Dan ini menjadi ujian sekaligus peluang pahala bagi para suami sebenarnya, ya. Jadi suami yang calon-calon penghuni jannah itu adalah suami yang punya istri galak, Pak. Ya. Karena kalau punya istri galak itu pahalanya paling banyak, Pak. Ya, ketika istri bermuka manis, ya kita dapat pahala, ya, karena ibadah kan berarti kita ridho ibadah. Kalau istri lagi marah, galak, Pak, yaitu kita sabar saja, ya. Diemnya seorang suami ketika istri lagi marah itu pahala terus, ya, pahala terus. Saya pernah ceritakan di tempat lain, ya, ada dalam kitab
hawalai masyayikhina, seorang soleh bernama Syekh Soleh namanya. Syekh Soleh punya istri itu galak sekali. Padahal Syekh Soleh ini seorang alim, ya, kerjaannya setiap hari cuma ngajar saja, ya. Muridnya banyak, majelis taklimnya banyak, ya. Terus tidak hanya soleh, Syekh Soleh ini tidak hanya seorang yang ilmunya banyak, Syekh Soleh ini juga tirakatnya kuat, ya. Jadi ibadahnya kuat, sholat malamnya kuat, puasa Senin Kemisnya kuat, ya, pokoknya ibadahnya baik. Tapi memang beliau ini diuji sama Allah apa? Punya istri galak gitu. Jadi istrinya itu setiap Syekh Soleh pulang ke rumah digebyur air Syekh Soleh ini, ya. Karena apa? Istrinya ini paling nggak seneng melihat suaminya ini ngajar, ya. Jadi kalau suaminya taklim itu nggak seneng gitu ya, karena nggak pernah di rumah gitu ya. Jadi setiap pulang digebyur, dan istrinya ini istiqomah gebyur suaminya 10 tahun, ya. Dan gebyurnya itu tidak pakai air bersih, ya, pakai ma'urruz, air kobokan, ya. Jadi terus Syekh Soleh ini sabar, punya istri begini sabar dia, sabar. Setiap kali digebyur dalam hatinya dia berkata, tidak apa-apa, ini mungkin cara Allah mengurangi azab saya nanti di akhirat, disegerakan di dunia katanya. Sabar, husnudon sampai akhirnya apa buah dari kesabaran itu? Buah dari kesabaran itu Syekh Soleh ini belum dikaruniai anak sampai 10 tahun sama istrinya ini. Mungkin ini yang jadikan istrinya terus akhirnya galak itu, ya. Setelah 10 tahun, ya, akhirnya Syekh Soleh ini dikaruniai seorang putri, ya, seorang putri. Setiap tahun bertambah sampai anaknya 12 putri, ya. Setelah dapat 12 putri ini, karena kesabarannya si Syekh Soleh tadi, ya, yang berharap pahala dari kegalakan istrinya itu tadi, ya, sampai akhirnya apa? 12 ini semuanya tumbuh besar, solihah semuanya. Ternyata yang melamar mereka adalah para ulama, ya. Dan semuanya menikah dengan para kiai, semua menikah dengan para ulama, ya. Diriwayatkan 12 ulama yang menikahi anak-anak Syekh Soleh ini semuanya sekarang punya pondok besar di Jawa Timur. Pondok-pondok besar di Jawa Timur dengan murid yang jumlahnya ribuan itu, ya, semua adalah anak keturunannya Syekh Soleh ini. Jadi saya katakan tadi, kalau jenengan pengen dapat pahala banyak, ya, ya, pilihlah istri yang galak, ya. Istri yang galak itu memberikan barokah, ya. Barokah, ya. Seperti itu. Lah kalau suami galak bagaimana, ya? Suami galak hadirin, ini ada bab lain. Kalau suami galak sudah mulai mukul hadirin, ya, ya, ini sudah tidak benar, ya. Jadi para suami jangan pernah sekalipun gunakan tangan Anda untuk melukai wanita, ya. Itu kalau sudah ada laki-laki mukul, ya, wah itu sudah itu. Anda boleh mengajukan khulu hadirin, ya. Karena sudah tidak benar. Karena ya bagaimana? Ini wanita begitu, ya. Kalau sudah mukul ini berarti dia tidak menghormati wanita. Tapi kalau galaknya perempuan itu enggak sampai mukul hadirin. Kalaupun mukul itu sebenarnya mukul untuk diperhatikan saja, ya. Seperti itu, ya. Ya, ini hari ini muliakan Allah. Contoh dari sahabat Ali, Sayyidah Fatimah dan juga Rasulullah SAW ketika dalam rumah tangga putra-putrinya itu ada masalah. Rasulullah tidak terlalu ikut campur. Selanjutnya hadirin akramakumullah. Selanjutnya Rasulullah SAW juga mendidik putri-putri beliau, ya, untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya kesenangan dunia, ya. Jadi Rasulullah itu tidak suka kalau putri-putrinya terlalu glamor, ya, terlalu duniawi lah, ya. Rasulullah itu sukanya ya sederhana saja jadi orang itu, ya. Tersebut dalam riwayat Abdullah bin Umar, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Fatimah fawajada ala babi sitron atau satron. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya rumahnya Sayyidah Fatimah, dan beliau menemukan sebuah tirai ada di depan pintunya Ibunda Fatimah. Sehingga beliau ketika mau masuk terus gak jadi masuk. Terus Ibunda
terus Rasulullah SAW nggak jadi masuk, terus pulang ke rumahnya ibunda Aisyah. Ya, jadi kalau panjenengan haji atau umroh, ya, terus panjenengan bapak-bapak ya lewat pintu yang paling depan itu jalan, terus kiri ada makamnya Rasulullah, terus pas keluar itu kiri kan ada satu kotak itu ya. Nah itu komplek perumahan putri-putrinya Rasulullah. Ya, jadi rumah-rumah putri Rasulullah itu di situ. Ya, dan terhubung dengan pintu rumahnya Rasulullah SAW. Nah Rasulullah itu sering mengunjungi rumah-rumah putrinya. Nah ketika Rasulullah mengunjungi rumahnya Fatimah, terus kok ternyata di depan pintunya Fatimah itu ada tirai, yang mana tirainya ini bergaris dan bergambar. Ya, dalam penjelasan para ulama ini tirai yang terlalu berlebihan lah bagi pintu rumah seorang sahabiah. Terus akhirnya apa? Rasulullah nggak jadi datang. Terus Fatimah akhirnya sedih, berkata kepada suaminya Ali, ya, apa masalahmu? Ya, Rasulullah datang ke rumahku tapi beliau tidak masuk. Ya, sehingga Rasulullah didatangi sama sahabat Ali. Terus sahabat Ali bilang, ya Rasulullah, Fatimah bersedih karena engkau hendak masuk lalu tidak jadi masuk. Ya, saking sayangnya Rasulullah sama putri-putrinya, jadi nggak jadi masuk saja putrinya sedih. Sampai akhirnya apa? Rasulullah SAW bersabda, apa yang harus aku lakukan dengan hidup ini? Mali walidunya. Apa yang harus aku lakukan dengan dunia ini? Ya. Dan apa yang harus aku lakukan dengan perhiasannya? Kata beliau. Aku melihat tirai bergaris dan berwarna di pintu rumahnya, sehingga aku tidak mau masuk. Ya, kata sahabat Ali. Maka sahabat Ali kembali menemui Sayyidah Fatimah, lalu menjelaskan, Rasulullah itu tidak masuk karena di depan rumahmu ada tirai ini loh. Ya. Mendengar hal itu Fatimah berkata, katakan kepada beliau apa yang harus aku lakukan agar beliau mau masuk ke rumahku. Akhirnya datang lagi sahabat Ali ke Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, katakan kepada Fatimah supaya dia menyedekahkan tirainya, menjual dan menyedekahkan untuk anak si fulan dan anak si fulan. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu ngajari putra-putrinya agar hidup itu sederhana. Dan itu dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling sederhana dalam hidupnya. Ya, ada disertasi seorang ulama di Saudi, judulnya Amwalun Nabi SAW. Harta-harta Nabi SAW. Nabi itu bukan orang miskin. Nabi itu orang yang sangat kaya raya ternyata. Betapa tidak kaya, 1/5 dari hasil peperangan itu untuk Nabi SAW. Jadi misalnya perang dapat ghanimah 1000 unta gitu ya. Ya. 200 unta untuk Nabi SAW. Yang lainnya dibagi rata. Ya. Jadi Nabi itu orang yang sangat kaya, hanya beliau itu orang yang sangat sederhana. Ya. Orang yang sangat sederhana. Sederhananya Nabi itu terlihat dari bagaimana rumah beliau SAW. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in mulia, datang ke kota Madinah di zamannya Utsman bin Affan, di zamannya Khalifah Utsman. Masuk ke rumahnya Nabi SAW. Al-Hasan Al-Basri berdiri sambil mengangkat tangannya begini. Ternyata genteng rumahnya Nabi SAW itu ya tergapai dengan tangannya. Ya, jadi sederhana banget itu berarti rumahnya. Terus apa kata Al-Hasan Al-Basri ya kepada Khalifah Utsman, ya, jangan kalian biarkan rumah ini ya diratakan. Biarkan rumah ini tetap berdiri seperti ini agar umatnya Muhammad tahu demikianlah sederhananya nabinya. Ya. Sederhana banget rumahnya Nabi SAW. Nah, maka ini juga mengisyaratkan kepada kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya hidup itu ya biasa saja lah, ya. Sesuai dengan kebutuhan saja, ya. Ya, koleksi sepatu enggak apa-apa lah, ya. Tapi yang sesuai kebutuhan, ya. Tas enggak apa-apa lah punya beberapa, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Ya, jangan terlalu berlebihan. Kalau yang berlebihan ya dijual lah. Dijual terus disedekahkan. Ya, karena enggak lama kita di dunia ini dan khawatirnya nanti hisab kita paling panjang. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri ya Pak,
jangan jadi hamba dunia. Dunia itu kalau halal hisabnya panjang, kalau haram azabnya pedih. Ya. Jadi wis biasa saja lah. Ya. Baju misalnya, Anda punya baju banyak, diseleksi setiap bulan itu mana yang sudah tidak dipakai, kasihkan. Ya. Dan ngasihkannya yang layak pakai, jangan yang layak nggak pakai. Jadi kalau yang sudah rusak dibenerin dulu baru dikasihkan. Ya. Misalnya kancingnya sudah hilang, ya dicarikan kancing dulu baru dikasihkan dengan cara yang baik, dimasukkan plastik yang bagus seperti itu. Ya. Nah ini penting hadirin muliakan Allah. Kita harus menghindari tabdzir ya. Jadi kita di rumah kita itu kenapa masalah selalu banyak? Karena bisa jadi karena kita tidak perhatian sama yang namanya tabdzir. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Surat Al-Isra itu ya ayat 26. Ya, jangan kalian tabdzir. Ya, tabdzir itu berlebih-lebihan dalam harta. Ya, jangan kalian ini mubadzir. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu saudaranya setan kata Rasulullah. Kanu ikhwana syayatin. Ikhwan, saudaranya setan. Ya, saya nggak habis pikir ada seorang ayah dan seorang ibu membesarkan anaknya dalam keadaan setan ada di rumahnya. Karena Allah katakan orang yang mubadzir itu temennya, enggak cuman temen, saudaranya setan. Yang namanya sedulur itu keluar masuk rumah kita sudah enggak usah izin, langsung aja masuk ke rumah kita. Coba Anda bisa bayangkan, Anda mendidik anak Anda dalam keadaan setan selalu membersamai dia. Ya enggak mungkin jadi baik hadirin. Nggak mungkin jadi baik lah, bisa jadi sebabnya adalah karena kita yang mubadzir. Coba cek lemarinya, baju yang sudah nggak kepakai, coba cek lemari sepatu, coba cek tasnya, coba cek bumbu yang ada di dapur, coba cek freezer, ada nggak makanan yang sudah berbulan-bulan jadi es batu nggak segera digoreng. Ya, masya Allah. Ya. Nah itu jangan sampai ada celah di rumah kita seperti itu. Dan Rasulullah SAW menunjuki ngajari putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam dengan masalah seperti ini. Ya. Nah ini juga menarik. Ada riwayat yang lain Rasulullah itu selalu mengingatkan anak-anaknya untuk bangun malam. Ya. Nah ini para mertua, para ayah, para ibu juga punya kewajiban ini. Ya, mengontrol sholat anaknya. Ya. Rasulullah itu bahkan ya setiap subuh, padahal rumahnya Rasulullah itu kan samping Masjid Nabawi. Sholat tinggal masuk saja Masjid Nabawi. Tapi yang dilakukan Rasulullah apa? Rasulullah itu sebelum masuk ke Masjid Nabawi datang dulu ke rumah-rumah menantunya. Ya Ali as-salat as-salat, ya Fatimah as-salat as-salat dalam sebuah riwayat. Wahai Ali, sholat subuh, sudah waktunya subuh, bangun. Nah ini kadang-kadang kita perlu mengecek. Ya, rumah anak-anak kita sudah seperti ini belum? Ya, yang sudah pada berkeluarga sendiri-sendiri ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga penting. Tidak hanya hubungannya baik ditunjukkan kepada menantu, kepada besan juga baik Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah memberikan beberapa helai pakaian yang terbuat dari sutra kepada sahabat Ali. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak fakir ya. Rasulullah itu ngasih sahabat Ali beberapa helai pakaian sutra. Lalu sahabat Ali mengenakan pakaian itu. Terus Rasulullah menegur sahabat Ali, wahai Ali, ini aku berikan kepadamu bukan buat kamu. Nah, terus buat siapa ya Rasulullah? Ya. Dalam hadis ini ditunjukkan riwayatnya begini bunyinya. Ya. Ini bukan buat kamu, tapi buat ini lam uksikuha. Nah, ini lam uksikha. Ya, ij'alha khamran bainal fawatim. Ya, ini aku berikan bukan untuk kamu pakai, wahai Ali. Jadikan ini sebagai penutup bagi para Fatimah. Jadi bukan hanya untuk istrinya saja Fatimah. Tapi ternyata di zamannya Rasulullah itu ada 3 Fatimah. Ya. Jadikan ini kepada para Fatimah, untuk para Fatimah, untuk penutup kepala para Fatimah.
Imam Nawawi menjelaskan hadis ini dan mengatakan jamak dari Fatimah itu fawatim. Makanya Rasulullah ij'al khamron lil fawatim. Ya, ij'al khamron bainal fawatim. Fatimah di zaman Rasulullah itu ada 3. Yang pertama Fatimah putrinya Rasulullah. Yang kedua ibundanya Ali radhiyallahu anhu, namanya juga Fatimah binti Asad. Ya, ibunya Ali itu namanya Fatimah binti Asad. Yang ketiga adalah Fatimah putrinya Abdul Muthalib. Ya. Jadi kasihkan ini kepada orang tuamu. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah menjaga hubungan antara dirinya dengan mertua, dengan besan, ya, dengan besan. Dan banyak lagi hari dimuliakan Allah yang disebutkan Rasulullah. Terutama juga ini juga penting untuk para ayah dan para ibu. Rasulullah juga ngajari anak-anak beliau tentang doa. Ya. Jadi beberapa doa itu redaksinya memang untuk anak-anak beliau Sallallahu alaihi wasallam. Misalnya doa yang kita hafal ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala taqilni ila nafsi tarfata ainin, itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ibunda Fatimah. Pernah suatu ketika Ibunda Fatimah juga mengeluh kepada Rasulullah karena kecapean tadi ya, yang pakai yang pakai penggiling tangan tadi itu untuk menghaluskan tepung. Ibunda Fatimah kecapean karena memang Ibunda Fatimah dengan sahabat Ali ini hidup dalam keadaan fakir. Ya, terus datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mbok saya dikasih satu pembantu, wahai ayah, saya ini kecapean, banyak urusan rumah tangga, ngapa-ngapa sendiri, bantu suami juga pekerjaannya. Terus akhirnya Rasulullah SAW datang ke Ibunda Aisyah, ya, terus bilang ada nggak pembantu buat Fatimah? Kata Ibunda Aisyah, tidak ada, kita sudah tidak punya pembantu lagi. Akhirnya kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, sebelum kamu tidur bacalah zikir ini, maka ini akan meringankan semua urusanmu. Disuruh baca zikir Allahu Akbar 34 kali, Alhamdulillah 33 kali, terus Subhanallah 33 kali. Ini bedanya antara zikir setelah sholat sama zikir sebelum tidur ya. Kalau sebelum tidur takbirnya 34 kali, tahmid 33 kali, tasbih 33 kali. Niscaya Allah akan meringankan semua urusanmu. Dicoba Bu ya. Sebelum tidur biasakan zikir ini, nanti bangun tidur lah ringan, urusannya ringan. Ya, jadi harinya itu nanti dilewatkan Allah dalam keadaan mudah semuanya. Ya, sebelum tidur baca takbir berapa? 34, tahmid 33, tasbih 33. Ya. Tasbih 33. Itu. Lah hari dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ini beberapa riwayat yang dituliskan oleh muallif. Bagaimana Rasulullah SAW begitu ya intensnya berinteraksi, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang kepada anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika anak-anak beliau sudah menikah. Ya. Jadi kita bisa bayangkan Rasulullah itu sosok seorang ayah yang sangat perhatian kepada anak-anaknya. Setelah nikah saja diperhatikan, apalagi sebelum nikah, begitu. Mu'alif ingin memberikan pengertian seperti itu kepada kita. Barakallahu fikum. Ini hal-hal yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan depan kita akan sudah beralih ke bab ketiga, yaitu bagaimana interaksi Rasulullah dengan cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai sini mungkin. Barakallahu fikum. Ada lagi?